Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kesuksesan, kejayaan dan kebahagiaan hidup di dunia yaitu dengan mengamalkan agama secara sempurna, yaitu dengan mengikuti jalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu anhum. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya akan membacakan lagi kisah-kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu anhum, yaitu tentang kisah rasa takut Hanzalah radhiyallahu an terhadap sifat nifak. Hanzalah radhiyallahu an bercerita, suatu ketika kami sedang berada di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menasihati kami mengenai sesuatu yang membuat hati kami menjadi lembut dan air mata pun bercucuran, seolah-olah kami melihat hakikat yang sebenarnya. Selesai dari majelis Rasulullah SAW, aku kembali ke rumah dan berkumpul dengan anak istri. Lalu mulailah kami berbicara mengenai masalah dunia, bercanda dengan anak-anak dan bercumbu dengan istri. Ketika itu keadaannya sangat berbeda dibandingkan ketika berada di majelis Nabi SAW. Maka terlintas dalam pikiranku, keadaanku ternyata berbeda dengan keadaan pada waktu itu. Aku berkata dalam hati, sebenarnya aku ini seorang munafik, sebab ketika di majelis Rasulullah SAW keadaanmu berbeda dengan ketika berada di tengah anak istrimu. Aku sangat kecewa ketika menyadari hal ini dan sangat sulit bagiku untuk menerimanya. Dengan pikiran kalut aku keluar rumah sambil berkata, Hanzalah, kamu telah munafik. Abu Bakar radhiyallahu an datang menghampiriku. Aku berkata kepadanya, Hanzalah telah menjadi munafik. Subhanallah, tidak benar apa yang kamu katakan, sahut Abu Bakar radhiyallahu an. Aku pun menceritakan kejadiannya bahwa ketika kami berada di majelis Nabi SAW, ketika beliau bercerita tentang surga dan neraka seolah-olah keduanya berada di hadapan kami. Namun ketika pulang ke rumah dan bercanda dengan anak istri, maka semua yang terjadi bersama Rasulullah SAW itu terlupakan. Abu Bakar radhiyallahu an menyahut, ya, hal itu juga terjadi pada kami. Lalu keduanya menemui Rasulullah SAW. Hanzalah radhiyallahu an berkata, ya Rasulullah, aku telah menjadi munafik. Beliau berkata, apa yang terjadi? Hanzalah radhiyallahu an bercerita, ya Rasulullah, jika kami berada di hadapanmu dan engkau menceritakan surga dan neraka kepada kami, seolah-olah keduanya berada di hadapan kami. Namun jika kami berpisah dengan engkau dan bercanda dengan anak istri kami, maka apa yang baru terjadi dengan engkau telah kami lupakan. Jawab beliau, demi zat yang nyawaku berada di tangannya, jika setiap saat keadaanmu selalu seperti ketika bersamaku, maka para malaikat akan menjabat tanganmu di tempat tidurmu dan di jalan-jalan. Namun Hanzalah, demikianlah keadaannya. Terkadang seperti ini dan terkadang seperti itu. Faedah: manusia tetap memiliki keperluan hidup yang harus ditunaikan. Makan, minum, anak, istri, bahkan bercakap-cakap dengan mereka pun penting. Mengingat surga dan neraka kadangkala diperlukan, tetapi tidak setiap waktu. Dan kita tidak mesti berharap demikian pada diri kita, sebab keadaan seperti itu adalah keadaan malaikat. Mereka tidak disibukkan dengan urusan lain tanpa anak istri, tanpa memikirkan kehidupan dan tanpa urusan keduniaan. Sebaliknya manusia senantiasa dipenuhi tugas dan keperluannya sebagai manusia, sehingga tidak dapat menetap dalam satu keadaan. Yang harus kita perhatikan dalam hal ini adalah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum sangat merisaukan agama mereka. Jika berubah sedikit saja keadaan mereka dibandingkan ketika bersama Nabi SAW, mereka menyangka bahwa diri mereka sudah munafik. Dengan mencintai sesuatu tentu akan menimbulkan beribu macam dugaan dan kekhawatiran. Jika anak kita yang kita cintai sedang dalam perjalanan, maka kita sangat mengkhawatirkannya. Jika kita mendapat berita bahwa daerah yang dituju terkena wabah atau bencana, maka berapa banyak surat serta telegram yang akan kita kirimkan. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah tersebut dan kita dapat mengamalkan dan juga menyampaikannya.
Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.